Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Operator Alamin. Kali ini kita akan memberikan informasi akan EDM rekam dari awal sampai akhir. Oke, kita langsung saja pada tutorialnya atau caranya. Kali ini saya akan membantu hasil dari pengerjaan EDM, kemudian langkah-langkahnya bagaimana. Yang pertama di sini langkah-langkah EDM rekam tahun 2023. Syarat utama madrasah dapat menerapkan EDM dan rekam adalah bagi madrasah yang sudah pernah mendapat pelatihan atau bimbingan teknik BIMTEK baik pada tahun 2020, 2021, kemudian 2023. Adapun alur singkatnya seperti ini ya. Kita yang pertama alur pengisian dan di sini keterkaitan EDM ya. Rekam yang pertama di sini melalui login EDM P2 ya. Kemudian pengisian EDM menunggu persetujuan Camat. Kemudian admin Kamkota membuka jadwal definitifnya. Selanjutnya di sini alurnya yang pertama Camat login ke Rekam P2, kemudian Camat mengisi rencana pendapatan bos. Di Camat memilih subkegiatan yang akan didanai bos. Di setup bendahara login ke Rekam P2-nya, kemudian mengisi rincian komponen biaya. Di sini Camat menyetujui selesai ya. Di sini alur utama yang perlu dipersiapkan. Kemudian di sini ada penting ya. Di penting ini usulan kegiatan subkegiatan dalam Rekam tidak dapat diisi jika madrasah belum menyelesaikan EDM dan disetujui Camat. Ya, di sini penting. Kemudian untuk peserta BIMTEK 2022 dan 2021 login menggunakan user dan password yang sama dengan user dan password di Rekam P1-nya. Kemudian untuk peserta BIMTEK 2023 menggunakan EDM dan Rekam P2 setelah daftar akun Camat dan bendahara, nomor pengisian atau nomor registrasi yang telah diberikan oleh admin kabupaten. Seperti tampilan awalnya. Sini teman-teman diarahkan ya di EDM evaluasi dirinya. Di halaman aksesnya sini ada http://rekam.kemenag.go.id seperti biasa ya. Di sini tampilan awal ya, diarahkan dan pilih yang kedua, pilih EDM P1 P2 ya, di EDM P2. Setelah itu teman-teman klik masuk ya, di sini masuk. Kemudian setelah itu pada tahapan ini pengisian oleh akun staf bendahara yang ditugaskan pengisian EDM ke aplikasi berdasarkan hasil pembahasan rapat TPM-nya. Kemudian yang keempat, masukkan nick staf bendahara dan password yang telah didaftarkan, lalu klik login ya. Di sini seperti ini tampilannya. Kemudian di step 5 tampilan pertama kali berhasil login, misal dari akun bendahara. Di sini bendahara ya. Kemudian setelah itu ini tampilan awal di bendahara. Nah, di sini untuk teman-teman yang perlu diperhatikan karena di sini adalah merupakan sinkron dari image ya. Data yang ditampilkan di menu dashboard dan profil madrasah merupakan data hasil sinkronisasi dari image. Jika data pada profil madrasah yang belum sesuai, maka lakukan perbaikan di halaman image. Untuk lebih detail langkah-langkah pengerjaan EDM dapat dilihat pada halaman
panduannya. Di sini diambil dari sinkronisasi DMS untuk profil ya di madrasah. Kemudian yang keenam, pilih menu tim manajemen mutu. Nah, sini di menu manajemen mutu ya, seperti biasa teman-teman. Ini untuk SK yang diupload. Kemudian klik IDM. Nah, ini sekilas ya, seperti biasa teman-teman sudah paham. Kita lanjut evaluasi seperti ini ya tampilannya. Kemudian disimpan evaluasi setelah mengupload berkas dokumen yang relevan yang ada ya. Ini seperti biasa teman-teman untuk pengisian IDM-nya ya. Di sini dalam memilih skor ya, ini memilih skor agar memperhatikan ya kesesuaian skor dengan data pendukung, mempertimbangkan sekunder yaitu emis AKMI, kemudian AKG, dan data akreditasi yang muncul di bagian kena setiap butir. Secara umum untuk bahan pembimbingannya skor di atau tingkat yang pertama tingkat 1 plus ya, min. Madrasah belum pernah melaksanakan program kegiatan pada sekunder, kosong ya. Kemudian di tingkat 2 madrasah melaksanakan program kegiatan tapi tidak mendokumentasi dan data sekunder, kosong. Kemudian yang ketiga, madrasah melaksanakan program kegiatan dan mendokumentasikan sebagian data sekunder cukupnya. Nah, ini seperti biasa. Kemudian yang ke-9 merupakan di sini pilihan centang. Nah, di centang ini setidaknya satu atau beberapa kegiatan, jangan centang semua. Nah, kemudian scroll ke bawah pada layar sebelah kanan. Jika tombol simpan kegiatan tidak muncul di sini dan klik simpan. Di sini pilihan ya, tidak usah dicentang semua. Nah, di sini di pilihan. Kemudian pelaksana kegiatan pembelajaran, ini contoh saja, tidak usah dipilih semua. Kemudian selanjutnya kita simpan. Kemudian di sini ada catatan, pada pilihan kegiatan wajib centang poin 3.2.1 ya, ini perlu dicentang. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran di butir C.2, kemudian C.3, kemudian C.4 supaya memunculkan pilihan komponen biaya gaji honor rutin pada saat pengisian rincian anggaran RKAM. Ini perlu diperhatikan ya, ini wajib ya. Ini wajib. Ini caranya untuk memunculkan di honor-honor. Jadi teman-teman yang belum muncul honor kegiatan, honor rutin tidak muncul, maka perhatikan di sini. Apakah sudah benar meletakkan posisinya di pelaksanaan kegiatan belajar mengajarnya. Kemudian 8.2.1 penyediaan beban operasional madrasah di butir E1 supaya memunculkan pilihan komponen biaya A3, listrik, telepon, air, keamanan, dan kebersihan, dan lain-lain pada saat mengisi rencana RKAM. Nah, sini ya. Kemudian yang 10, lakukan langkah 9.A dan 9.B di atas sampai 26 butir terselesaikan. Kemudian klik lanjut pada kegiatan termampir. Nah, lanjut kegiatan tidak termampir. Oke, ya, sini ya. Kemudian di menu selanjutnya pilih simpan kegiatan pada menu sub kegiatan lainnya menu. Ini bersifat pilihan opsional, bisa memilih centang atau beberapa kegiatan. Nah, sini pilihannya, ini pilih, kemudian simpan kegiatan. Jadi evaluasi diri.
Di 12 kemudian susunan prioritas kegiatannya. Jika pada langkah 11 tidak memilih mencetak satu kegiatan tidak termapping, maka akan muncul notifikasi klik lanjut. Nah, di sini belum tercentang, maka di sini susunan prioritas belum tercentang ya. Kemudian di 13 urutkan prioritas kegiatan dengan cara klik and drag. Klik kanan di reset pada titik 6 buah atau pada nama kegiatan setelah selesai menyusun urutan skala prioritas terlebih dahulu. Nah, kemudian simpan prioritas, kemudian klik lanjut. Nah, di sini. Setelah itu di prioritas sub kegiatannya. Di sub kegiatan di sini ada simpan prioritas, ada lanjut verifikasi. Kemudian ini dipilih penyediaan bantuan operasional madrasah Atika Listrik seperti yang di atas tadi. Yang 14 klik verifikasi sekarang, scroll ke bawah supaya terlihat. Lihat semua detailnya, maka ini verifikasi. Kemudian yang 15 klik ya kirim permintaan langkah ATM akun staf bendahara selesai. Setelah itu login dengan akun Kamat seperti langkah 4 di atas sehingga tampil dashboard seperti gambar di bawah. Ini periksa detail pengajuan di sini atau review ATM-nya. Di sini periksa detail untuk menyetujui di ke kepala. Kemudian di sini review, kemudian di sini periksa sama saja. Kemudian setelah itu di 17 klik unduh pada rangkuman dan memeriksa hasil ajuan bendahara staf sebelum disetujui Kamat. Jika sudah sesuai, klik lanjut verifikasi. Di sini ada catatan. Di catatan ini baiknya teliti kesesuaian butir, skor, dan data sekunder, data yang tidak bisa dirubah setelah persetujuan Kamat. Scoring dikunci, mengubah unggahan dokumen tidak bisa, tetapi nambah unggahan bisa. Sedangkan yang bisa dirubah setelah persetujuan Kamat adalah menambah subkegiatan yang belum tercentang dan perubahan berupa urutan prioritas subkegiatan. Kemudian yang 18 diklik setujui dan verifikasi. Kosong isian kolom komentar bila akan menyetujui atau bila ingin memperbaiki, klik revisi hasil ATM dan dapat mengisi berupa narasi pada kolom komentar yang jelas supaya bendahara staf dapat memperbaiki dengan tepat. Ini untuk kepala ya. Kemudian di sini disetujui ya. Kemudian komentarnya di sini. Kemudian selesai 19 selesai. Untuk memastikan klik review DM, scroll ke bawah akan muncul satuan kirim welcome. Terkini sudah berhasil dan tombol kirim data tidak akan muncul jika kendala kirim data. Di sini tidak bisa ya. Kemudian direkam. Nah, ini sudah memasuki yang 20 admin kabupaten kota harus membuka jadwal penetapan definitif tahun 2023 supaya akses fitur terbuka semua. Kemudian berlaku untuk madrasah yang sudah mendapat BEMTEK yakni tahun 2020, 2021 dan 2023 guna usulan kegiatan dan subkegiatan POS 2023. Kemudian di menu 21 akses halaman rekam seperti biasa ya. Kemudian di sini sudah di kurung lengkap.
Kemudian yang 22 masukkan nick dan password. Ya, seperti biasa ya. Kemudian scroll ke bawah di menu profil. Nah, di sini di madrasah edit profil ya. Sini. Kemudian yang 24 lengkapi fitur yang ada di sub menu edit profil, yakni logo BPK, kemudian pilih kantor Kementerian Agama bagi madrasah swasta, sedangkan madrasah negeri pilih madrasah, dan komite klik simpan, lalu di profil perbaiki di menu emis ya. Kemudian di sini pengaturan rekening ya, di bagian nomor 25 ya, pilihan pengatur rekening bank, klik tambah, lengkapi datanya, lalu klik simpan. Nah, sini tampilannya di rekening ya. Kemudian di menu selanjutnya, di menu di urutan 26 pilih pengaturan, kemudian penerima, klik tambah, input semua calon penerima satu persatu, baik penyedia biasanya dari pihak jasa catering individu, biasanya dari GBBNS, PDP atau institusi bila ada. Jangan lupa klik simpan. Nah, seperti ini ya di bawah. Ini tampilannya. Ini nama NPWP, kemudian individu, instansi, kecamatan atau apa. Di camat mengisi rencana pendapatan bos. Kemudian pilih menu, setelah itu ya di urutan nomor 27 pilih menu rencana pengaturan definitif pendapatan, klik tambah, lalu muncul BOP op menu isian baru. Nah, sini ini contohnya ya, di pendapatan definitifnya di menu tambah impor yang sudah. Ini catatan penting ya, saat BIMTEK 2023 dimulai dari penambahan buku definitif, indikatif, dan mengisi rincian anggaran. Lalu bagaimana pada menu definitif? Dengan melakukan klik plus impor indikatif, alokasi ya, dan bos madrasah akan muncul secara otomatis. Madrasah swasta, sedangkan madrasah negeri mendapatkan di sini secara manual sesuai dengan anggaran pada RKA KN. Lalu klik simpan di menu. Camat juga diminta melengkapi dokumen bos, lakukan upload dokumen setelah tarik dana bos, seperti ini ya. Ini di camat juga memilih subkegiatan yang akan didanai bos. Kemudian di urutan nomor 28 pilih menu rencana, kode definitif, belanja, tambah, lalu daftar sub kegiatan akan ditandai disaldo di menu referensi ya. Kemudian beberapa isian indikator output adalah setelah kegiatan dilaksanakan, biasanya diawali dengan tercapainya, terpenuhinya, atau terlaksananya dengan target berupa angka jumlah. Sedangkan indikator hasil adalah bersifat hasil pasca kegiatan dalam jangka panjang. Misalnya di sini kesejahteraan PTK meningkatkan dengan persetujuannya siswa masuk di perguruan tinggi negeri atau sekolah tinggi negeri favorit. Nah, seperti ini ya. Kemudian di sini di akun tetap di akun kepala ya. Setelah itu sudah mengisi, apalagi apabila IDM belum disetujui camat, maka sub kegiatan tidak akan muncul di pilihan sub kegiatan sumber dana bos. Kemudian selanjutnya, baiknya saat menambah rencana kegiatan lebih dahulukan kegiatan yang bersifat untuk rutin bulanan, misal honor ya, gaji, GBS, GTT, PTT, GTYP, dan lainnya, listrik ya, internet. Kemudian peningkatan rekomendasi DM. Kemudian waktu pelaksanaan ya, waktu pelaksanaan disetujui dengan dana pos tahap 1 dan tahap 2.
Dana bos tahap 1 digunakan untuk menandai kegiatan antara bulan Januari sampai Juni 2023. Dan dana bos tahap 2 digunakan untuk menandai kegiatan antar bulan Juli sampai Desember 2023. Pilihan sub kegiatan dapat ditandai dengan melalui dana bos sesuai joblist ya di Bos Madrasah 2023. Lakukan login bendahara tetap seperti biasa ya, sama ya. Kemudian di menu rincian isi komponen biaya di akun bendahara, pilih ikon baru ya, di ikon baru di sini, ikon baru untuk melalui pengisian rincian. Ini baru ya di menu bendahara. Setelah itu langkah-langkah tabel sesuai dengan gambar di bawah ini, seperti ini gambarnya. Jadi menu 1 1.1,41 klik tombol plus. Nah sini kemudian warna hijau pada pojok kiri bawah pada tabel kolom komponen untuk memunculkan atau menentukan kategori komponen biaya. Ini, seperti ini ya. Ini sudah teman-teman nanti setelah membukanya pasti ada seperti ini ya. Kemudian di menu ini di subkegiatan nanti ini jika komponen dan harga satuan sudah sesuai jangan diklik OK dulu, jangan harga satuan belum selesai. Nah di sini honor ya, ketika teman-teman belum muncul untuk dana honor dan upah, nanti teman-teman seperti biasa yang di atas tadi untuk di EDM-nya diperbaiki. Kemudian setelah itu tentukan harga satuan jika ingin memberikan nilai harga secara manual atau standar daerah dengan klik tetapkan harga. Ini seperti ini ya. Kemudian isikan angka harga satuan yang wajar tanpa tanda baca, misal sini, lalu klik simpan 1 juta berapa gitu ya. Kemudian di menu drop down pada tabel kolom kode akun, lalu pilih salah satu dan sesuaikan pilihan yang muncul sesuai kebutuhan. Ini sesuai kebutuhan, tetap di bendahara. Ini di bawah pasti ada kode akun. Ini pilihan belanja bahan, belanja keperluan perkantoran, belanja model lain. Seperti ini ya. Kemudian diisikan nilai angka pada kolom target. Konvensi 1 minimal 1, koefisien terisi. Jika mengisi 2 konvensi maka akan mengalihkan dari konvensi 1 ditambah konvensi 2 tersebut. Contoh, konvensi 1 diisi angka jumlah guru, konvensi 2 diisi angka jumlah bulan. Seperti ini ya di bawah. Nih target belanja honor output kegiatan 12 itu tuh ya. Ini terlaksana kegiatan belajar mengajar. Kemudian di sini isikan pilih pada nama satuan barang atau jenis pada kolom satuan konvensi 1 minimal 1 konvensi terisi, misal konvensi 1 satuan orang, sedangkan konvensi 2 satuannya bulan. Kemudian kolom pada harga satuan rupiah akan terisi otomatis saat mengisi 31.1a. Kemudian klik menu drop down pada tabel PPN, lalu pilih salah satu dan sesuaikan pilihan yang muncul sesuai ketentuan. Oke, seperti ini di PPN, tidak PPN, seperti itu ya. Ini
tidak ada pajak jika belanja barang yang dikeluarkan kurang dari 2 juta. Dan sistem akan mengkalkulasi nol. Harga belum termasuk pajak, sistem akan mengalkulasikan penambahan otomatis sesuai aturan pajak. Harga termasuk pajak, di sini sistem akan mengalkulasi penambahan nol. Ya, sini. Kemudian di menu klik tombol plus warna hijau, tabel kolom sumber dana. Tabel POP di bawah ini melalui pilih sumber, ya, sumber dana yang dikehendaki pada tampilan bawah. Sumber di sini seperti ini tampilannya. Kemudian setelah itu di kolom tipe pencairan akan terisi LS KPPN. Secara default akan muncul pilihannya jika menu pengaturan penerima sudah diinput, ya. Kemudian klik tombol tambah warna hijau pada tabel kolom AKB. Ya, seperti ini gambarnya di bawah. Kemudian lakukan langkah nomor 30 untuk masing-masing kegiatan yang telah dibuat oleh Camat dengan melengkapi tabel seperti langkah di nomor 31 sampai 319 hingga sisa anggaran pendapatan 0. Login direkam menggunakan akun Camat. Seperti ini sudah rinciannya di akun Camat, ya. Kemudian klik menu persetujuan. Kita di sini persetujui jemur. Kemudian di sini persetujuan, ya. Kemudian realisasi. Di menu realisasi ini lakukan login menggunakan akun bendahara atau staf pada langkah nomor di atas tadi. Kemudian lengkapi data pendapatan, bisa teman-teman sumber dana BOS maupun lainnya. Ini yang diupload, ya, untuk pendapatan realisasi. Di login direkam akan menggunakan akun Camat. Tampilan akan seperti langkah-langkah 22. Kemudian pilih realisasi pendapatan ke kotak hijau. Nah, sini realisasinya, kemudian disetujui. Ini di akun Camat, ya. Kemudian setelah itu pindah buku. Gunakan bila uang yang diterima itu ke rekening madrasah. Jadi sebelum melakukan realisasi pengeluaran, maka harus dilakukan pindah buku terlebih dahulu. Pindah buku dari bank ke kas tunai, ya. Kemudian lakukan pengeluaran kegiatan dari akun bendahara atau staf setelah proses pindah buku, isi realisasi, kemudian anggaran yang sudah dibuat di rencana buku definitif belanja mulai dari kolom sumber dana, tipe kas, metode pembayaran, penerima, tanggal, nota, keterangan, cari komponen biaya pajak jika ada. Setelah pengeluaran dibuat di akun bendahara atau staf per item sampai semua kegiatan, bisa anggaran bisa sisa anggaran nolnya. Lakukan persetujuan dari akun Camat. Oke, lakukan realisasi pengeluaran pajak untuk pemungutan atau pemotongan pajak dan penyetoran pajak yang dilakukan oleh Camat, ya. Selanjutnya lakukan ini untuk realisasi. Jika tidak dapat merealisasikan anggaran hingga 0, maka pada menu realisasi harus ada laporan pengembalikan ke kas negara. Laporkan di menu pengembalian dana dengan klik tombol tambah dan melengkapi form yang disediakan termasuk bukti pendukung. Kemudian selanjutnya tarik data dari account ke si bos. Kemudian
upload dokumen bos yang terakhir selesai. Seperti itu ya. Itu adalah neraca ya, dari awal pengerjaan IDM sampai akhir penyelesaian untuk penarikan bos atau memasukkan nominal ke rekening. Oke, yang belum bergabung dengan saya silakan bergabung dengan tampil subscribe, like, comment sebanyak-banyaknya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.